magang itu harus dibayar atau tidak, jawabannya adalah harusnya dibayar gitu. Bukan banyak sih, lebih ke lumayan lah untuk anak magang gitu. Nah, aku mau nanya nih, Indri sebagai HR, ketika nge-screening CV, pengalaman magang ini menjadi salah satu key point nggak sih penilaian plus? Oke, jadi for your information dulu nih ya teman-teman. Kebetulan aku di bagian human resource-nya itu, yaitu di salah satu job desk namanya compensation and benefit. Jadi lebih ke mengurusi hal-hal yang berkaitan sama gaji karyawan, sama benefit-benefit yang diterima karyawan. Jadi mungkin apa yang aku sampaikan tentang rekrutmen ini berdasarkan pengalamanku sebentar di rekrutmen sama observasiku aja ya. Jadi pengalaman magang itu berguna atau enggak, jadi key point atau enggak, pastinya ya teman-teman. Karena logikanya aja gitu. Ketika kita dihadapkan oleh ribuan CV, ribuan resume yang masuk gitu ke sebuah lowongan gitu ya, kita kan pasti harus melihat kualifikasi yang dimiliki oleh para kandidat ini gitu kan. Dan ketika ada seseorang yang punya pengalaman magang, means that orang ini udah pernah kerja di sebuah organisasi dong. Dia udah tahu caranya untuk berkomunikasi sama orang, bekerja sama orang, menjalankan tugas-tugas kayak gitu kan. Terus dibandingkan misalnya sama orang yang misalnya nggak ada pengalaman organisasi atau pengalaman magang. Jadi HR-nya tuh bakal sedikit kesulitan gitu buat menilai orang ini, kira-kira orang ini kalau kerja sama orang seperti apa ya gitu. Jadi penting banget sih pengalaman organisasi atau pengalaman magang. Kalau misalnya teman-teman nih sekarang misalnya lagi di semester akhir kuliah atau lagi job seeking gitu, kalau misalnya belum nemu gitu, nggak apa-apa, coba aja apply internship atau magang gitu. Yang penting kalian ada pengalaman kerja dulu kayak gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang lagi di kampus, mungkin bisa mulai dari ikut organisasi dulu sebelum nantinya misalnya mau lamar magang gitu. Jadi itu penting banget sih buat stand out di antara ribuan applicants. Pengalaman-pengalaman apapun itu bakal jadi positive point sih buat kalian waktu ikutan seleksi pekerja nanti kayak gitu. Ya, aku juga mau nanya nih, Indri. Kalau kita mau magang kan step by step-nya sama nih, seperti orang yang nyari kerjaan tetap. Betul. Juga. Kalau misalnya resign untuk magang itu kayak gimana sih prosesnya? Kalau misalnya di tempat kemarin yang lagi hot itu kan ada denda segala macam. Iya. Nah, kalau secara general sih mungkin mirip aja sama karyawan. Sebenarnya nggak ada keharusan harus one man notice, alias kalian harus ngasih surat pengunduran diri itu 1 bulan sebelum tanggal pengunduran diri kalian. Kalau magang memang tidak diatur, maksudnya memang tidak ada bakunya tuh harus hamin 1 bulan, nggak ada. Tapi yang penting sopan aja sih gitu. Karena kalian belum karyawan, mungkin belum dikasih yang namanya form untuk mengundurkan diri. Kalian bikin aja surat pengunduran diri gitu, menyatakan biasa nama terus di divisi apa, terus mau mengundurkan diri alasannya apa kayak gitu. Asalkan sopan aja sih gitu. Jadi make sure waktu kalian baca kontrak itu dipahami betul-betul tentang apa yang benefit yang diterima, terus konsekuensinya apa. Kalau misalnya kalian ibaratnya tidak menjalankan program magang sesuai kontrak itu gitu. Kalau kita lihat kasus yang ini, itu kan banyak katanya ketentuan di kontraknya itu tidak sesuai sama keadaan sesungguhnya gitu kan ya. Nah itu berarti pesan yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang baru mau mulai magang adalah hati-hati aja sih, hati-hati waktu apply, make sure itu cocok sama kamu. Dan juga waktu baca kontrak sih teman-teman, waktu baca kontrak itu kalau udah ada kata-kata penalti itu hati-hati aja sih. Karena kemungkinan besar, ada kemungkinan kalau ada kata-kata penalti itu kan pasti akan ada situasi di mana ntar kerjaanku kayak apa ya, kalau misalnya aku nggak betah gimana ya, bisa-bisa kena penalti dong kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata penaltinya, mungkin kalian bisa
reconsider lagi. Oke. Tapi option lain selain resign sebenarnya ada option lain ya. Jadi kayak beberapa dari teman kita pun banyak yang selesai magang mereka langsung melanjutkan ke perusahaan tersebut gitu kalau performance mereka bagus dan konsiderasi lainnya banyak juga kok yang melanjutkan. Benar. Tambahan aja ya, ketika kalian selesai melakukan program magang itu kalian harusnya dikasih sertifikat juga sih bahwa kalian sudah berhasil menyelesaikan program magang di perusahaan ini. Itu harusnya dapat sertifikat juga gitu. Kalian bisa minta nanti. Itu salah satu hal yang harus kalian perhatiin juga waktu baca kontrak. Kalau misalnya nih ada tawaran untuk melanjutkan, biasanya tawarannya itu melanjutkan magang lagi atau bisa ke next level? Tergantung dari perusahaannya masing-masing lagi sih kembali Nel. Kalau misalnya ada suatu orang yang performance-nya bagus, itu bisa aja mereka perpanjang kontrak magang. Jadi kontrak magang kalian akan diperpanjang atau langsung ditawarin gitu, mau nggak jadi fixed employee atau contract employee di perusahaan ini, kayak gitu sih. Itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing di perusahaan gitu. But hopefully semua yang performance-nya bagus itu bisa jenjangnya bisa lebih naik lagi ke employee instead of diperpanjang lagi kontrak magangnya gitu. Thank you banget loh Indri untuk waktunya, udah sharing-sharing bareng kita, insightful banget, banyak banget value-value yang dapat kita ambil. Mungkin di sini aku bisa summary-in ya, untuk magang sendiri sebenarnya benefit dan segala macamnya itu udah diatur oleh undang-undang. Ada uang saku dan segala macam yang udah diatur. Jadi teman-teman benar-benar harus evaluasi lagi sebelum tanda tangan kontrak gitu. Dan magang sendiri pun benar-benar bermanfaat buat kita sebagai fresh graduate untuk meningkatkan value kita di antara aplikan-aplikan lainnya. Ya, dari Indri ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan lagi nggak sebagai penutup? Oke, jadi kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata yang misalnya aku ucapin. Terus harapanku sih buat semua yang lagi proses mencari kerja atau baru mau memasuki dunia kerja, kalau misalnya belum dapat pengalaman nih buat kerja langsung sebagai karyawan, itu bisa banget buat apply magang dulu. Itu dan gak menutup kemungkinan kan kalau misalnya dari program magang nanti, kalau misalnya performance kalian bagus, kalian bisa diangkat ke karyawan kayak gitu. Jangan nyerah. Memang susah, memang mungkin nggak sekali apply langsung diterima gitu. Tapi setidaknya dengan mencoba itu, kalian akan mengetuk jalan ke depannya daripada nggak nyoba sama sekali. Kayak itu sih. Sama ini, perhatiin banget kontrak. Walaupun kalian magang, itu kontrak itu penting buat kalian ke depannya selama menjalani magang gitu sih. Udah mirip-mirip sebagai karyawan sih kalau misalnya, walaupun hanya magang. Jadi waktu baca kontrak itu bener-bener dipahami. Atau kalau misalnya kalian butuh waktu buat baca kontraknya, itu bilang aja ke HR-nya, boleh nggak kasih saya waktu 1-2 hari buat memahami kontraknya kayak gitu. Itu bisa di request ke HR-nya. Jadi itu sih yang mau aku sampaikan. Thank you banget Indri atas insight-nya. Buat teman-teman juga thank you banget udah listening to this video. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Siapa tahu Indri bisa menjawab hal-hal terkait permagangan ini. Feel free ya teman-teman. See you on next video. Thank you Indri. Thank you semua. Sama-sama. Thank you teman-teman.